Dapatkan informasi tentang job-job yang menurut saya itu setelah saya pelajari, setelah saya analisa untuk kedepannya itu bagus. Itu ada 2 job guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga kalian yang menonton video ini rezekinya lancar dan segala usaha-usahanya semoga tercapai ya di tahun yang baru ini. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Ya, doa untuk kalian, untuk saya sendiri, semoga di tahun ini apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan semoga tercapai guys. Amin. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi edukasi lagi, berbagi informasi ya kepada teman-teman yang masih proses ke Jepang, yang mau ingin ke Jepang, yang sekarang masih belajar bahasa Jepang, terutama khususnya yang masih ada di Indonesia. Jadi saya itu ingin membagikan informasi kepada kalian semua, terutama selama saya tinggal di Jepang, selama saya bekerja di Jepang kayak gitu kan, saya sering kayak bertemu dengan seseorang di luar, ketemu dengan orang-orang TSK yang ada di Jepang gitu guys. Jadi kita pernah sedikit ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang ya kehidupan di Jepang, pekerjaan di Jepang, terus tentang orang asing yang tinggal di Jepang kayak gitu. Kita banyak ngobrol-ngobrol gitu kan, tukar pikiran, tukar pengalaman. Jadi di sini tuh kita harus banyak-banyak mencari relasi. Oke, jadi kalau tinggal di Jepang itu kita itu harus banyak-banyak mencari relasi ya guys. Dari segi teman, orang Jepang kayak gitu kan, orang-orang asing yang lainnya. Tapi yang tentang hal yang positif, jangan yang negatif. Soalnya kalau di sini tuh kalau nggak punya relasi banyak, kita susah guys mau jalan, bukan jalan di jalan gitu ya. Kita misalnya mau main, mau pergi ke sesuatu tempat, atau mau belanja sesuatu, terus pergi ke Siakuso, kantor kecamatan kayak gitu. Kalau kita nggak punya relasi, punya teman, kita nggak tahu jalannya itu arahnya gimana, prosedurnya gimana, prosesnya gimana, itu kita nggak tahu guys. Makanya selama di sini saya ya banyak-banyak mencari teman, mencari network, komunitas-komunitas yang berhubungan tentang Jepang, terutama orang Indonesia ya, supaya memudahkan saya untuk kalau mau apa-apa itu nggak pusing guys. Kita tinggal bisa tanya teman kayak gitu, nanti kalau ada yang tahu pasti ngajarin kita. Begitupun juga saya, misalnya kayak ada orang baru yang baru datang ke Jepang kayak gitu, kalau dia ingin meminta saran kepada saya, terus ingin bertanya sesuatu tentang tempat, tentang apapun itu, ya sebisa mungkin saya kasih tahu guys. Kayak saya meminta nasihat dari senpai-senpai saya yang tinggal di sini yang udah lama gitu kan, saya juga nggak malu gitu kan untuk meminta tolong, bertanya gitu. Saya nggak malu. Kalau di Jepang malu bertanya ke sesama orang Indonesia, terutama yang udah senior, itu kita kesusahan di sini guys, bener susah. Kita nggak tahu arahnya, itu kita nggak tahu kemana, apalagi tentang visa, tentang dokumen gitu kan, peraturan-peraturan Jepang. Kalau yang orang-orang sini yang udah tinggal lama, yang visanya udah engineering permanen kayak gitu, dia hampir 80% itu udah tahu kayak
gimana caranya tinggal di Jepang itu biar nyaman, terus naati peraturan kayak gitu. Biasanya orang-orang seperti itu sudah tahu semua aturannya guys. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dari beliau-beliau ini yang udah lama tinggal di sini kan, yang udah bertahun-tahun. Kalau nggak mau belajar sama orang-orang yang udah lama di sini ya susah kita guys. Saya di sini udah 6 tahun setengah itu, sampai sekarang masih belajar. Nggak cuma belajar bahasa Jepang ya, belajar dari senpai-senpai saya yang lama ditinggal di sini. Apapun itu, karena mereka yang lebih tahu tentang situasi dan kondisi Jepang saat ini, kedepannya itu mereka yang lebih tahu dibanding kita guys. Jadi ya mau nggak mau lah kita harus mencari banyak relasi ke teman-teman yang tinggal di sini itu udah lama. Ini relasinya yang positif ya kalau saya ya, bukan yang aneh-aneh gitu kan. Oke, jadi kemarin itu ada apa yang bertanya kan kepada saya, Kak, tolong rekomendasi job terbaik untuk 2026, sebaiknya ngambil job apa gitu kan. Nah, ini pertanyaannya sangat krusial sih kalau menurut saya ya di tahun ini 2026 ini. Tapi kalau untuk tahun kemarin kemungkinan masih belum terlalu familiar ya guys. Terutama yang masih di Indonesia itu belum banyak orang yang tahu. Nah, untuk 2026 ini menurut saya pribadi, menurut informasi yang saya terima baik dari teman, dari TSK, dari Kumiai kayak gitu kan, yang dimana-mana, terus dari media-media sosial. Kayak itu saya mendapatkan informasi tentang job-job yang menurut saya itu setelah saya pelajari, setelah saya analisa untuk kedepannya itu bagus. Itu ada 2 job guys.